Di sebuah desa terpencil yang tenang, ada sebuah rumah tua yang berdiri di ujung desa pelosok. Rumah itu sudah lebih dari 20 tahun tidak dihuni. Jendelanya berdebu, pintunya berkarat, dan atapnya hampir roboh. Tidak ada yang tahu pasti mengapa rumah itu ditinggalkan. Tetapi semua orang di desa setuju pada satu hal. Ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan di sana. Saya, yang tinggal di sebelah rumah itu, menjadi saksi dari kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi. Setiap malam, saya mendengar suara tangisan pilu dari rumah tersebut. Tangisan itu tidak seperti suara manusia biasa. Tidak terputus-putus, suaranya terus mengalir dengan ritme yang memilukan, seperti seseorang yang menanggung penderitaan tak berujung. Adik saya, yang tidur di kamar dekat jendela, sering terbangun oleh suara lemparan batu di kaca. Namun, setiap kali kami mengintip keluar, tidak ada apa-apa. Hanya gelap pekat dan dinginnya malam. Keadaan semakin tidak wajar. Setiap malam, suasana di sekitar rumah itu terasa semakin mencekam. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari tahu. Dengan nekat, saya memasang ponsel dengan kamera menyala di salah satu sudut rumah kosong itu. Ini adalah eksperimen yang sederhana, tapi penuh keberanian. Saya ingin tahu suara-suara itu berasal dari mana. Malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, saat desa benar-benar sunyi. Di rekaman, pada awalnya hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menyapu dedaunan. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu mulai berubah. Ada suara kucing mengeong, tapi suaranya tidak biasa. Suara itu panjang dan melengking, seolah-olah kucing itu sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Gunakan suara kucing ngeong the mule house. Lalu, di menit ke-15, suara yang lebih aneh muncul. Terdengar suara tangisan anak kecil, tidak terputus, mengalun seperti bisikan dari dunia lain. Suaranya begitu jelas, seolah-olah anak itu berdiri tepat di depan kamera. Bulu kuduk saya meremang saat memutar ulang video itu. Namun, itu belum semuanya. Ada suara lain yang mengikuti. Suara kayu dipukul-pukul, seperti ada yang mencoba membangun atau merobohkan sesuatu. Pintu rumah yang tua itu terdengar berderit pelan, lalu membanting keras tanpa ada yang menyentuhnya. Setelah itu, suara seperti benda besar jatuh dari atas terdengar menggema di seluruh ruangan. Suara pintu berderit dan banting, diikuti suara dad. Pada puncak rekaman, tangisan yang sama terus terdengar. Kali ini, suaranya semakin mendalam dan menggema seolah-olah bukan hanya dari dalam rumah, tetapi dari dalam diri saya sendiri. Rasanya seperti suara itu menembus jiwa. Ketika memutar ulang video itu untuk terakhir kalinya, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di salah satu sudut layar, di mana kamera hampir tidak menangkap, ada bayangan samar-samar. Bayangan itu tampak seperti sosok anak kecil yang berdiri diam. Kepalanya menunduk dan tubuhnya bergoyang perlahan, seperti berayun mengikuti ritme tangisannya. Sunyi. Hingga hari ini, rumah itu tetap kosong. Penduduk desa tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Pertanyaan-pertanyaan terus membayangi. Siapa anak itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu di rumah tersebut? Jawaban-jawaban itu terkubur bersama rahasia kelam yang hanya rumah itu yang tahu. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa. Karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.